Siapa sangka, final Liga Champions musim 2025-26 harus ditentukan lewat adu penalti yang menegangkan. Arsenal yang sudah berada di ambang sejarah harus menelan pil pahit, sementara PSG kembali membuktikan diri sebagai penguasa baru Eropa. Drama gol cepat, kontroversi penalti, hingga satu momen kegagalan yang mengubah segalanya. Inilah kisah lengkap final Liga Champions antara PSG dan Arsenal di Puskás Arena. Atmosfer final yang luar biasa. Sabtu malam di Puskás Arena menjadi saksi salah satu final Liga Champions paling menegangkan dalam beberapa tahun terakhir. Puluhan ribu supporter dari kedua kubu memenuhi stadion sejak beberapa jam sebelum kick-off. Di satu sisi, ada Arsenal yang datang dengan mimpi mengangkat trofi Liga Champions pertama dalam sejarah modern mereka. Di sisi lain, berdiri Paris Saint-Germain, sang juara bertahan yang ingin mempertahankan mahkota Eropa dan mencatatkan sejarah baru. Tekanan begitu besar bagi kedua tim. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu pertandingan menentukan siapa yang akan dikenang sebagai Raja Eropa musim ini. Wasit meniup peluit tanda pertandingan dimulai. Dan hanya dalam hitungan menit, kejutan langsung terjadi. Arsenal, MANJE Elidak, di awal laga, baru 5 menit pertandingan berjalan, Arsenal berhasil membuat para pendukungnya bersorak kegirangan. Berawal dari serangan cepat di sisi kanan, bola berhasil mengarah kepada Kai Havertz yang bergerak cerdas mencari ruang di kotak penalti. Dari sudut yang sangat sempit, Havertz melepaskan tendangan keras yang mengejutkan penjaga gawang PSG. Bola meluncur deras ke dalam gawang. Gol! Puskás Arena langsung bergemuruh. Arsenal unggul 1-0 saat laga baru berjalan 5 menit. Gol tersebut membuat mental para pemain Arsenal semakin meningkat. Mereka bermain lebih percaya diri, lebih agresif, dan berani menekan PSG hingga ke area pertahanan. Sebaliknya, PSG terlihat sedikit terkejut dengan gol cepat tersebut. Beberapa kali mereka mencoba membangun serangan, tetapi lini belakang Arsenal tampil disiplin dan sulit ditembus. Sepanjang babak pertama, Arsenal tampil sangat solid. Lini tengah mereka berhasil memutus aliran bola PSG. Setiap kali PSG mencoba membangun serangan melalui kombinasi umpan pendek, para pemain Arsenal langsung melakukan pressing ketat. Peluang demi peluang sempat tercipta bagi kedua tim. PSG mencoba mengandalkan kecepatan Ousmane Dembélé dan Kavisa Kvaratskhelia untuk membongkar pertahanan lawan. Namun penyelesaian akhir mereka masih belum maksimal. Sementara Arsenal beberapa kali mengancam lewat serangan balik cepat yang membuat pertahanan PSG bekerja ekstra keras. Meski PSG berusaha keras mencari gol penyama kedudukan, hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, skor tetap bertahan 1-0 untuk Arsenal. Namun, semua orang tahu, PSG adalah tim yang tidak pernah menyerah begitu saja. Titik balik di babak kedua. Memasuki babak kedua, PSG mulai menunjukkan kualitas sebagai juara bertahan. Mereka bermain lebih berani dan lebih agresif dalam menyerang. Serangan demi serangan mulai mengalir ke pertahanan Arsenal. Lalu datanglah momen yang mengubah jalannya pertandingan. Pada menit ke-62, Kavisa Kvaratskhelia berhasil masuk ke dalam kotak penalti Arsenal. Dalam upaya merebut bola, Christian Mosquera melakukan kontak yang membuat pemain PSG itu terjatuh. Para pemain PSG langsung meminta penalti. Setelah berdiskusi dan memastikan kejadian tersebut, wasit akhirnya menunjuk titik putih. Keputusan itu langsung memicu reaksi beragam. Pendukung Arsenal tidak terima, sementara kubu PSG bersorak gembira. Ousmane Dembélé maju sebagai eksekutor. Tekanan berada di pundaknya. Satu tendangan bisa menghidupkan kembali harapan PSG. Dembélé mengambil ancang-ancang. Tendangan dilepaskan. Gol! Kiper Arsenal bergerak ke arah yang salah dan bola bersarang mulus ke gawang. Menit ke-64, skor berubah menjadi 1-1. Final kembali hidup. Pertarungan hingga menit terakhir, setelah gol penyama kedudukan, pertandingan berubah menjadi semakin panas. Arsenal mencoba kembali menyerang untuk merebut keunggulan. PSG juga tidak mau kalah dan terus mencari gol kemenangan. Beberapa peluang emas tercipta di kedua sisi. Supporter di stadion dibuat berdiri berkali-kali karena tegang melihat peluang demi peluang yang tercipta. Namun, para penjaga gawang tampil luar biasa. Lini pertahanan kedua tim juga menunjukkan disiplin tinggi. Menit demi menit berlalu. Hingga peluit panjang babak kedua berbunyi, skor masih tetap imbang 1-1. Pemenang belum bisa ditentukan. Final Liga Champions harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu. 30 menit tambahan waktu menjadi ujian fisik dan mental bagi kedua tim. Kelelahan mulai terlihat. Beberapa pemain mengalami kram karena intensitas pertandingan yang begitu tinggi. Meski begitu, baik Arsenal maupun PSG tetap berusaha mencari gol kemenangan. Arsenal mendapatkan beberapa peluang melalui serangan cepat. PSG membalas dengan penguasaan bola dan kombinasi serangan yang rapi. Namun semakin lama pertandingan berjalan, kedua tim terlihat lebih berhati-hati. Tidak ada yang ingin melakukan kesalahan fatal yang bisa menghancurkan impian mereka. Waktu terus berjalan. 5 menit, 3 menit, 1 menit. Dan akhirnya peluit panjang kembali dibunyikan. Skor tetap 1-1. Trofi Liga Champions musim ini harus ditentukan melalui adu penalti. Inilah momen yang paling ditakuti sekaligus paling dinantikan dalam sepak bola. Adu penalti.
Momen ketika satu tendangan bisa mengubah sejarah, PSG mendapatkan giliran pertama. Para eksekutor mereka tampil luar biasa tenang. Satu persatu, penendang PSG berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan. Semua tendangan berhasil menjadi gol. Di kubu Arsenal, tekanan semakin besar. Mereka juga berhasil mencetak beberapa penalti penting. Namun bencana datang saat Gabriel maju sebagai eksekutor. Seluruh stadion menahan napas. Gabriel mengambil ancang-ancang. Tendangan dilepaskan, namun gagal. Momen itu langsung menjadi titik penentu. PSG yang tampil sempurna dalam adu penalti, akhirnya memenangkan duel dengan skor 4-3. Para pemain PSG langsung berlari ke tengah lapangan, merayakan kemenangan yang luar biasa. Sementara para pemain Arsenal jatuh terduduk dengan wajah penuh kekecewaan. Paris Saint-Germain resmi menjadi juara Liga Champions 2025-26. Setelah mengalahkan Arsenal melalui drama adu penalti, kemenangan ini bukan hanya menghadirkan trofi, tetapi juga menciptakan sejarah baru. PSG sukses mempertahankan gelar Liga Champions mereka dan meraih gelar kedua secara beruntun. Sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa mereka kini bukan lagi sekadar tim kaya dengan pemain bintang, melainkan kekuatan besar yang benar-benar mendominasi sepak bola Eropa. Sementara bagi Arsenal, kekalahan ini akan menjadi luka yang sangat menyakitkan. Mereka hanya berjarak satu langkah dari kejayaan, namun akhirnya harus melihat trofi terbang ke Paris. Pertanyaannya sekarang, apakah PSG akan melanjutkan dominasinya dan menciptakan dinasti baru di Eropa? Ataukah Arsenal akan bangkit musim depan untuk membalas kegagalan yang begitu menyakitkan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah PSG memang pantas menjadi raja Eropa? Atau Arsenal sebenarnya lebih layak mengangkat trofi Liga Champions musim ini?